Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Aulian Latifah dengan NIM 122050048. Saya di sini akan menjelaskan mengenai hakikat tujuan pendidikan Islam untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Pertama, ada pengertian tujuan. Nah, pengertian tujuan itu secara terminologis adalah arah, haluan, jurusan, maksud, atau tujuan adalah sasaran yang akan dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang yang melakukan suatu kegiatan. Jadi tujuan itu penting ya. Kalau misalnya kita nggak ada tujuan, kayak misalnya kita lagi jalan nggak ada tujuan, kan kita bingung ya mau ke arah mana, dan bisa aja nanti kita tersesat kalau tidak ada tujuan. Kemudian tujuan merupakan faktor yang sangat menentukan, di mana tujuan mempunyai fungsi arah pendidikan, tujuan sebagai titik akhir, tujuan sebagai titik pangkal mencapai tujuan lain, dan memberi nilai pada usaha yang dilakukan. Nah, selanjutnya ada pengertian tujuan pendidikan Islam. Nah, hakikatnya itu tujuan pendidikan Islam adalah menanamkan takwa dan akhlak serta menegakkan kebenaran dalam rangka membentuk manusia yang berkepribadi dan berbudi luhur menurut ajaran Islam. Nah, tujuan tersebut ditetapkan berdasarkan pengertian bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani menurut ajaran Islam dengan hikmah mengarahkan, melatih, mengasuh, mengawasi berlakunya semua ajaran Islam. Nah, tujuan pendidikan agama Islam ini didasarkan pada sistem nilai istimewa yang berasaskan pada Al-Quran dan hadis, sebagaimana yang dipraktikkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam merumuskan tujuan pendidikan ini merupakan syarat mutlak mendefinisikan pendidikan itu sendiri. Terus ada sebuah pendapat dari Hujar Aha yang menyebutkan istilah tujuan pendidikan Islam dengan visi dan misi pendidikan Islam. Nah, menurutnya itu tujuan visi dan misi yang ideal yaitu rahmatan lil alamin. Nah, terus tujuan pendidikan itu apa? Tujuan pendidikan adalah menciptakan seseorang yang berkualitas dan berkarakter sehingga memiliki pandangan yang luas ke depan untuk mencapai suatu cita-cita yang diharapkan, mampu beradaptasi secara cepat dan tepat di dalam berbagai lingkungan. Nah, pendidikan itu sendiri kan memotivasi untuk lebih baik dalam segala aspek kehidupan, karena tanpa pendidikan kita akan terjajah oleh kemajuan. Karena semakin lama persaingan akan semakin ketat, dan semakin lama juga pendidikan itu mutunya akan semakin baik. Nah, terus sedangkan tujuan pendidikan Islam itu apa? Tujuan dari pendidikan Islam adalah untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan kepribadian manusia secara menyeluruh dan seimbang yang dilakukan melalui latihan jiwa, akal, pikiran, diri manusia yang rasional, perasaan, dan indera untuk perkembangan aspek-aspek yang ada pada peserta didik untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Nah, tujuan terakhir pendidikan Muslim terletak pada perwujudan ketundukan kepada Allah. Jadi akhirnya itu dari pendidikan Islam itu adalah perwujudan ketundukan kepada Allah. Nah, selanjutnya ada ciri tujuan pendidikan Islam. Ini tuh berdasarkan menurut Omar Muhammad Atomi As-Saibani. Yang pertama itu ada sifat yang bercorak agama dan akhlak. Yang kedua ada sifat kemenyeluruhan yang mencakup segala aspek pribadi pelajar atau subjek pendidik dan semua aspek perkembangan dalam masyarakat. Yang ketiga ada sifat keseimbangan, kejelasan, tidak adanya pertentangan antara unsur-unsur cara pelaksanaan. Yang keempat ada sifat realistis, dapat dilaksanakan penekanan pada perubahan yang dikehendaki pada tingkah laku dan pada kehidupan. Terus memperhitungkan perbedaan-perbedaan pandangan, perbedaan-perbedaan perseorangan di antara individu, masyarakat, dan kebudayaan di mana-mana, dan kesanggupan untuk
serta kesanggupan untuk berubah dan berkembang bila diperlukan. Nah, yang selanjutnya ada tujuan pendidikan yang bersasaran pada 3 dimensi hubungan manusia selaku khalifah di muka bumi. Nah, dimensi hubungan manusia sesuai khalifah bumi itu kan ada 3 ya. Yang pertama hablum minallah, hablum minanas, dan hablum minalam. Nah, hablum minanas itu kan hubungan dengan hablum minallah itu kan hubungan dengan Allah ya. Jadi di dalam tujuan pendidikan itu harus menanamkan sikap hubungan yang harmonis, selaras, dan seimbang dengan Tuhannya, yaitu Allah, Tuhan kita. Yang kedua adalah membentuk sikap hubungan yang harmonis, selaras, dan seimbang dengan masyarakat. Ini tuh hablum minanas. Jadi kan hablum minanas itu hubungan dengan manusia. Terus yang ketiga tadi hablum mina alam, yaitu tujuan pendidikannya itu mengembangkan kemampuan untuk menggali, mengolah, dan memanfaatkan kekayaan alam yang diciptakan oleh Allah bagi kepentingan kesejahteraan hidupnya dan sesamanya, serta kepentingan ubudiyah kepadanya dengan dilandasi sikap hubungan yang harmonis. Selanjutnya ada tujuan pendidikan menurut Dra. Haji Nur Ukhbiyati dan Dr. Haji Zakia Derajat, yang ada 4 macam, yaitu ada tujuan umum, tujuan akhir, tujuan sementara, dan tujuan operasional. Yang pertama, tujuan umum. Tujuan umum itu ialah tujuan yang akan dicapai dengan semua kegiatan pendidikan, baik pengajaran maupun dengan cara yang lainnya. Tujuan ini meliputi seluruh aspek kemanusiaan seperti sikap, tingkah laku, penampilan, kebiasaan, dan pandangan. Nah, tujuan umum ini berbeda pada tingkat umur, kecerdasan, situasi, dan kondisi dengan kerangka yang sama. Bentuk insan kamil pada tujuan ini tuh pola takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala-nya tuh sudah harus tergambar dalam pribadi seseorang yang sudah terdidik, walaupun dalam ukuran kecil dan mutu rendah. Kemudian yang kedua itu ada tujuan akhir. Nah, pendidikan Islam ini berlangsung selama hidup, maka tujuan akhir terdapat pada waktu hidup dunia ini telah berakhir. Nah, tujuan umum yang berbentuk insan kamil dengan pola takwa dapat mengalami perubahan, naik atau turun, bertambah atau berkurang dalam perjalanan hidup seseorang. Nah, perasaan, lingkungan, dan pengalaman dapat mempengaruhinya. Karena itulah pendidikan Islam itu berlaku selama hidup untuk menumbuhkan, memupuk, mengembangkan, memelihara, dan mempertahankan tujuan pendidikan yang telah dicapainya. Yang ketiga ada tujuan sementara. Nah, tujuan sementara ini tujuan yang akan dicapai setelah anak didik diberi sejumlah pengalaman tertentu yang direncanakan dalam suatu kurikulum formal. Pada tujuan sementara ini, bentuk insan kamil dengan pola takwanya itu sudah kelihatan meskipun dengan ukuran sederhana. Sekurang-kurangnya beberapa ciri pokok sudah kelihatan pada pribadi peserta didik. Yang keempat tuh ada tujuan operasional. Nah, tujuan operasional itu tujuan praktis yang akan dicapai dengan sejumlah kegiatan pendidikan tertentu. Suatu unit kegiatan pendidikan dengan bahan-bahan yang sudah dipersiapkan dan diperkirakan akan mencapai tujuan tertentu. Dalam tujuan operasional ini lebih banyak dituntut dari anak didik itu kemampuannya untuk diasah dan keterampilannya. Terus sifat operasionalnya juga lebih ditonjolkan dari sifat penghayatan dan kepribadian. Nah, selanjutnya ada tujuan pendidikan Islam dari segi filosofis. Nah, dari segi filosofi itu ada 2, tujuan teoritis dan tujuan praktis. Nah, tujuan teoritis ini bersasaran pada pemberian kemampuan teoritis kepada anak didik. Jadi, ini tuh lebih ke teori. Terus, kalau tujuan praktis itu mempunyai sasaran pada pemberian kemampuan praktis kepada anak didik. Jadi, tujuannya tuh ya praktik gitulah si anaknya tuh. Selanjutnya ada pentingnya tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan itu penting ya karena merupakan masalah sentral dalam proses pendidikan. Karena kan kalau misalnya dalam pendidikan Islam itu gak ada tujuan, bisa-bisa tersesat atau hilang arah. Nah, jadi yang pertama itu
tujuan pendidikan itu kan merupakan sentral dalam proses pendidikan. Nah, ini tuh disebabkan oleh fungsi-fungsi yang dipikulnya. Pertama itu tujuan pendidikan mengarahkan peserta perbuatan mendidik. Nah, ini tuh menunjukkan pentingnya perumusan dan pembatasan tujuan pendidikan secara jelas. Tanpa tujuan kan proses pendidikan gak akan berjalan efektif dan efisien, bahkan tidak menentukan dan salah dalam menggunakan metode, sehingga nanti tidak adanya manfaat yang dapat tercapai. Nah, terus yang kedua itu ada tujuan pendidikan mengakhiri usaha pendidikan. Jadi, apabila tujuan pendidikan telah tercapai itu, maka berakhir pula usaha tersebut. Nah, usaha yang terhenti itu bukan sebelum tujuan tercapai, sesungguhnya belum disebut berakhir, akan tetapi hanya saja gagal. Yang gagal yang antara lain disebabkan oleh ketidakjelasan tujuan yang dirumuskan. Jadi, masih bisa untuk mencoba kembali dengan memperbaiki segala kekurangan dari sebelumnya. Nah, yang ketiga, tujuan pendidikan di suatu sisi membatasi lingkup suatu usaha pendidikan, tetapi di sisi lain mempengaruhi dinamikanya. Hal ini tuh disebabkan pendidikan merupakan usaha proses yang di dalamnya terdapat usaha-usaha pokok dan usaha parsial yang saling terkait. Tiap-tiap usaha memiliki masing-masing tujuan. Usaha pokok memiliki tujuan yang lebih tinggi dan lebih umum, sedangkan usaha-usaha parsial memiliki tujuan yang lebih rendah dan spesifik. Yang keempat itu tujuan pendidikan memberi semangat dan dorongan untuk melaksanakan pendidikan. Hal ini berlaku pada setiap perbuatan. Sebagai contoh misalnya ya, seorang tuh diberi perintah untuk jalan tertentu tanpa dijelaskan mengapa ia harus mengambil jalan tersebut, dan tanpa diberi kesempatan untuk dia memilih jalan lain. Nah, dengan perintah ini barangkali si orang tersebut tuh akan berjalan ragu-ragu, akibatnya juga dia akan berjalan lamban. Lain halnya apabila dijelaskan kepadanya bahwa di jalan itu ia akan bertemu kebun yang indah serta pemiliknya seorang yang ramah dan sering mengajak orang-orang yang lewat untuk makan bersamanya. Sementara kebetulan ia sedang lapar, tentu ia akan menempuh jalan tersebut dengan penuh semangat. Nah, begitupun jika seorang peserta didik hanya diperintahkan saja tanpa diberitahu penjelasan-penjelasan dan tanpa diberi kesempatan untuk seorang peserta didik itu untuk menyampaikan pendapatnya, maka dia itu akan seperti orang yang tadi. Selanjutnya yaitu substansi tujuan pendidikan Islam. Nah, ini tuh poin-poin yang ada di poin ini tuh dapat dari beberapa pendapat ahli, yaitu 1. Mengarahkan manusia agar menjadi khalifah di muka bumi dengan sebaik-baiknya, yakni melaksanakan tugas-tugas memakmurkan dan mengelola bumi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengarahkan manusia agar seluruh tugas kekhalifahannya di muka bumi dilaksanakan dalam rangka beribadah kepada Allah, sehingga tugas itu terasa ringan dilaksanakannya. Yang ketiga itu mengarahkan manusia agar berakhlak mulia sehingga ia tidak menyalahgunakan fungsi kekhalifahannya di muka bumi. Yang keempat itu membina dan mengarahkan potensi akal, jiwa, dan jasmaninya sehingga ia memiliki akhlak dan keterampilan yang semua ini dapat digunakan untuk mendukung tugas pribadiannya sebagai khalifah. Terus yang kelima itu ada mengarahkan manusia agar dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Jadi ya, dunia akhirat juga jadi harus. Kemudian dari tadi pemaparan materi yang sudah saya jelaskan dapat diambil kesimpulan, yaitu tujuan pendidikan Islam adalah untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan kepribadian manusia. Dan tujuan terakhir itu untuk mencapai ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala baik secara pribadi maupun seluruh umat manusia. Terima kasih. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.